Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Dan kita akan membaca beberapa ayat dari situ. Dan hari ini judul firman Tuhan kita adalah membangun jembatan keselamatan. Amin. Membangun jembatan, build the bridge. Semua berkata membangun jembatan. Yohanes pasal 4, saya bacakan saudara, ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ ada terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak ibu saudara-saudari, di sini kita tahu cerita ini tidak diketahui secara langsung oleh murid-murid. Cerita ini hanya dituliskan dalam Injil Yohanes. Dan murid-murid semuanya sudah pergi ke kota mencari makanan, karena bukan hanya Yesus yang letih, tetapi murid-murid juga letih. Amin saudaraku. Mungkin ada orang-orang yang berkata, saudara, letih karena selesai pelayanan. Betul, karena mereka baru saja membaptis. Dan setelah membaptis, mereka berjalan dan mereka harus melalui Samaria. Orang-orang Yahudi biasanya mengambil jalan memutar. Mereka tidak suka lewat Samaria. Tetapi Yesus mau masuk ke Samaria karena dia punya janji temu dengan seseorang yang perlu diselamatkan. Haleluya. Saya berdoa semua kita mengerti bahwa ada waktunya bagi keluarga kita untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Yang suka cita katakan amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Dan ketika murid-murid pergi, semua ini terjadi. Dan ketika mereka datang, perempuan ini sudah diubahkan hatinya dan menjadi seorang penginjil. Ini satu hal yang sangat khas. Dan ini juga terjadi di gereja kita. Dengarkan baik-baik. Seorang yang benar-benar selamat, seorang yang benar-benar lahir baru, dia akan menjadi pemberita Injil seketika itu juga. Saya ulangi sekali lagi. Haleluya. Saya melihat saudara-saudara ini, muka-muka ini. Saya tahu siapa saudara, kebanyakan saya tahu. Dan ketika saudara diselamatkan, saudara rata-rata memenangkan jiwa. Ya, itu sebabnya rata-rata keluarga saudara ini semuanya selamat. Teman-teman saudara selamat. Dan sama-sama kita bergereja di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, itu salah satu tanda yang paling jelas ketika Yesus menjamah hidup seseorang. Nah saudara, memang banyak kita lihat dalam KKR. Sekali KKR ada 3.000 jiwa kita selamat. Puji Tuhan. Dalam 22.000 orang yang hadir, 3.000 orang yang selamat itu. Haleluya. Tetapi tidak 3.000 ini benar-benar selamat dan lahir baru. Kita berdoa memang mereka selamat. Tetapi orang yang betul-betul terjamah oleh Tuhan, orang yang betul-betul dijamah hatinya, diubahkan hidupnya, ialah pada saat itu, seketika itu juga dia menjadi saksi Kristus. Itu tandanya. Haleluya. Haleluya. Oh, mungkin saudara mulai berpikir, aku tidak demikian. Bukan itu yang saya mau maksudkan pada saudara. Lihat sekarang saudara. Sudah lama saudara tetap semangat menjadi saksi Kristus, memenangkan jiwa. Itu tandanya. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi sebenarnya ini tidak diketahui oleh murid-murid. Tetapi kenapa Yohanes menuliskan ini? Banyak ahli-ahli kita berkata bahwa dia itu dekat dengan Yesus. Dan dia suka cerita-cerita dengan Yesus. Dan tentunya dia bertanya atau Tuhan Yesus menceritakan ini supaya dia boleh menuliskannya agar kita boleh mengerti bagaimana cara memenangkan jiwa satu lawan satu. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ahli komunikasi.
Dan dalam hal itu kita juga harus bisa komunikasi. Maka hari ini saya bawa kepada saudara firman Tuhan mengenai membangun jembatan. Dari begitu banyak saudara yang kita pelajari mengenai penginjilan, salah satu yang paling penting bagi GKI ialah kita harus tahu objektif daripada penginjilan. Objektif daripada penginjilan adalah untuk membangun jembatan. Kadang-kala kita berpikir objektif daripada penginjilan agar dia selamat. Sayang, kalau begitu kita jadi memaksa. Itu sebabnya banyak kita di GKI memaksa. Itu sebabnya orang-orang berkata, ya memang mereka gereja yang menginjil, tapi gereja yang memaksa juga. Kita memaksa dengan segala perkara, anakazo, paksalah, betul. Paksa kalau memang ada KKR. Tetapi kalau untuk ibadah minggu, kita nggak paksa sayang, karena masih ada minggu depannya lagi. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, saudara, kalau memang ada Pak Tommy Ray Odell datang, paksa dia datang. Kalau ada acara khusus, paksa dia datang. Kalau ada Natal, paksa dia datang. Amin. Tetapi kalau dia belum mau pun saudara, jangan kita itu bertengkar dengan dia. Objektif daripada penginjilan ialah supaya engkau tidak kehilangan dia. Bangun jembatan ke dalam kehidupannya. Jadikan dirimu bagian daripada hidupnya. Haleluya. Yang mengerti boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara, karena penginjilan tidak berhenti di penginjilan, tetapi penginjilan dilanjutkan dengan pemuritan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya ialah kita harus membangun jembatan ke dalam kehidupan mereka. Semua kita berkata, saya membangun jembatan. Amin. Nah, objektif daripada penginjilan adalah untuk membangun jembatan, bukan untuk meruntuhkannya. Semua lagi kita berkata, saya menginjil untuk membangun jembatan. Itu sebabnya saudara lihat baik-baik bagaimana cara Tuhan Yesus ini. Yang pertama sekali dia menghindari perdebatan. Lihat baik-baik, ini perempuan menyerang terus. Yesus baik-baik datang kepadanya dan berkata, bolehkah aku minum? Bukankah itu satu pertanyaan yang rendah hati? Betul atau tidak? Dia memulai dari bawah. Saudara tahu orang Indonesia berkata minta itu tangan di bawah kawan. Betul, itu sebabnya Yesus memulai pembicaraan dari bawah. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, jangan menang debat tapi kehilangan jiwa yang disaksikan. Itu hanya tipuan iblis yang menekan tombol kesombongan kita. Matikan tombol kesombongan itu. Karena begitu kita keluar di situ, kita kalah besar. Setan mau mengalihkan fokus kita. Fokus kita membangun jembatan ke dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh dimuridkan, jadi pemimpin kelompok sel seperti saudara, hadir pada hari Jumat, menggembalakan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan lagi. Haleluya. Jadi ada beberapa hal di sini yang penting. Nomor satu, kita semua harus merendahkan hati. Sama-sama lagi kita katakan, saya menginjil untuk membangun jembatan. Amin. Saudara kasih dalam nama Yesus, kalau terpaksa dihina, biarkan. Enggak selalu kita harus membela gereja, membela diri. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya, kata Alkitab. Amin. Anda gak perlu membela apapun, Tuhan yang akan mempertahankan dirinya sendiri. Itu sebabnya uji saja. Semakin saudara merendahkan diri saudara, semakin gregetan Tuhan untuk mengangkat saudara. Sorga gak tahan kalau kau merendahkan hatimu dan dirimu demi orang lain, supaya mereka diselamatkan. Sorga yang kerja. Dan kita mau dalam kesaksian kita, sorga yang bekerja. Karena kita gak bisa menyelamatkan. Nomor satu kunci dalam membangun jembatan, bukan cerita betapa hebatnya gereja kita. Datanglah gereja kami, hebat AC-nya, hebat multimedianya. Sayang, kalaupun itu benar, haleluya. Tapi bukan itu berita kita. Minggu depan akan saya ceritakan pada saudara, dengarkan mereka.
Haleluya. Haleluya. Dengarkan mereka. Betapa indahnya kita punya Tuhan yang berkata, telah kudengar tangisanmu dan telah kulihat penderitaanmu. Betul atau tidak? Semua Tuhan di dunia ini berfirman. Semuanya. Mana ada Tuhan yang tidak berfirman? Mana ada Allah yang tidak berkata-kata? Tebal-tebalnya semua buku suci kita. Betul atau tidak? Mau buku suci apa saja, semua agama punya buku suci yang tebal. Kenapa? Karena Tuhan yang berfirman, 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 berfirman. Tapi kita berbangga hati karena Tuhan kita bukan hanya berfirman, tapi dia juga mendengar. Mulai daripada kerendahan hati, kerelaan, gak apa-apa dihina, gak apa-apa diejek. Yang penting engkau selamat. Nanti kalau dia udah selamat saudara, dia sendiri yang malu kok. Setiap kali dia ngeliat saudara dia pasti Nah, saudara tahu orang yang demikian susah lepas. Kadangkala memang ada yang begitu. Tapi saudara memposisikan diri saudara seperti Yesus. Tuhan Yesus juga disiksa, tapi kita semua selamat. Objektif dari penginjilan, bangun jembatan kepada kehidupan mereka. Bangun jembatan pada hati mereka. Haleluya. Dengan merendahkan hati saudara akan membuat mereka berhutang padamu. Dengan menyombongkan diri impas. Dengan berdebat impas. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu sebabnya lihat Tuhan Yesus. Dia dari bawah. Bisakah aku minta air? Bisakah aku minta minum? Ini adalah satu hal yang sangat aneh. Tuhan di atas segala Tuhan Raja, di atas segala Raja, dia jentikkan airnya saudara, dia jentikkan tangannya, air muncul dari mana-mana. Yang mengerti katakan haleluya. Oh, kita kira hebat kali pengurapan kita, tidak sayang. Lihat aja Tuhan Yesus. Yesus sendiri pun ditentang. Yesus sendiri pun mengalami penentangan. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya siapkan dirimu dengan kerendahan hati. Dahulu kita diajari kalau nggak mau dia kebaskan debu daripada kasutmu. Sabar sedikit lagi. Nanti poin terakhir, orang yang mau memenangkan jiwa harus sabar. Orang yang memenangkan jiwa harus rendah hati, nomor satu. Nomor dua, orang yang memenangkan jiwa nggak boleh mengkritik, nggak boleh menyerang. Lihat pembukaan perempuan ini, pembukaan Yesus begitu rendah hati. Pembukaan perempuan itu aneh. Lo minta sama gue, lo ngeprank ya. Gua tahu lo lagi mau mempermainkan gua. Orang Yahudi nggak ngomongan sama orang Samaria kayak gua. Lo mau buat apa sama gua? Godain ya? Kok kayak gitu ngomongnya? Karena hatinya sering disakiti. Orang yang ngomong nyelekit karena hatinya juga sering disakiti. Orang yang nyakiti hatimu karena dia disakiti hatimu. Mana bisa orang menyenangkan engkau kalau dia sendiri belum senang. Mana bisa orang memberkati engkau kalau dia sendiri belum diberkati. Coba saudara pinjam uang kepada orang yang miskin, dia berkata sama nasib kita. Orang yang diberkati yang bisa memberkati orang lain. Kenapa perempuan ini nyerang? Karena dia banyak diserang. Itu sebabnya ketika saudara melihat orang menyerang saudara, jatuhlah hati saudara dengan belas kasihan. Karena di balik kata-katanya yang kejam kepadamu, dia banyak mengalami kekejaman dalam hidupnya. Dia tidak akan mendapat kata-kata seperti itu kalau jiwanya tidak diisi dengan kata-kata seperti itu. Kenapa saudara bisa diisi dengan kata-kata yang menyejukkan? Karena jiwamu telah diisi oleh kesejukan dari firman Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, sekarang lihat baik-baik. Tuhan Yesus sangat rendah hati dan dia tidak menyerang orang itu. Dia meminta air. Bayangkan bahwa kepada Tuhan semesta alam yang dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, pelaku mukjizat besar, pencipta dunia dengan segala isinya, memegang seluruh air di lautan dengan tangannya, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dan dia meminta tolong kepada perempuan yang berdosa ini. Sekarang dengarkan GKII, Tuhan kita meminta tolong kepada orang berdosa. Kan betul? Betul?
Dia sudah sangat letih karena perjalanan, dan dia datang meminta air. Tuhan kita yang bisa membuat air, tak muncul mata air, dia tinggal buka mulut, tak ketutup lagi. Betul atau tidak? Gak usah kayak gitu, dia bisa buat saya jetikan jarinya saja, saudara. Dia tidak merasa haus lagi. Dia bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada, tetapi tidak demikian. Itu sebabnya saudara harus tahu satu perkara juga, bahwa orang berdosa bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, saya menginjil untuk membangun jembatan. Saling serang menyerang dapat terjadi dalam penginjilan, di mana kedua belah pihak bisa serang menyerang. Masalah dogma seperti menyanyi, bertepuk tangan, melompat-lompat, berdoa sampai menangis, masalah adat istiadat dan lain sebagainya. Hindari itu semuanya. Haleluya. Haleluya. Ada seorang lagi berkata pada saya, kau dari gereja yang nangis-nangis itu kan? Saya katakan, iya, saya dari gereja yang nangis-nangis itu. Kenapa orang itu nangis? Saya katakan, ayo datanglah supaya sama-sama kita tanya. Aku gak suka. Loh, gak apa-apa kan kita datang. Kita tanya, aku gak pernah nangis kok di sana, saya bilang. Haleluya. Jangan langsung kita serang. Haleluya saudaraku. Apa yang kalian tangiskan katanya? Banyak persoalan kami tangiskan sama Tuhan. Nah, gak tahan lagi hati ini. Diam dia. Dari situ saya tahu ini orang banyak persoalannya. Langsung saya sambung. Selesai dia menangis, minggu itu dia dapat mukjizat dari Tuhan. Besar matanya. Haleluya. Haleluya. Kau dari gereja yang nangis-nangis itu, apa? Biar kau tahu ya, kami nangis Tuhan jawab. Daripada kau tak nangis, kau gitu-gitu aja hidupmu. Cie, menang tapi jiwanya hilang. Yang ngerti katakan amin. Orang yang memenangkan jiwa menghindari perdebatan. Lihatlah bagaimana Yesus menghindari perdebatan. Yesus menghindari debat dengan setan 3 kali, selesai. Hawa bicara-bicara dengan setan, kalah dia. Simpson bicara-bicara dengan Delila, kalah dia. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Berhenti berdebat. Yesus menghindari debat dengan ahli Taurat, ahli Farisi, Saduki. Tidak lama-lama dia. Biasanya yang kedua sudah skakmat. Betul atau tidak? Dan kemudian Yesus menghindari debat dengan murid-muridnya, khususnya ketika Petrus pada waktu pembasuhan kaki. Dibasuh kakinya, Petrus gak mau. Dia gak mau debat dengan Petrus waktu masalah pedang. Gak mau debat. Dengan murid-murid dia gak pernah mau berdebat. Dia tidak mau berdebat mengenai siapa yang paling besar di sorga. Dia menghindari debat semua dalam hidupnya. Debat tidak menghasilkan apapun yang berguna untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan berdebat. Yang setuju katakan haleluya. Orang yang mau memenangkan jiwa tidak menyerang. Semua berkata saya tidak menyerang. Ya, tadi tidak mengkritik. Ya mohon maaf, saya di sini agak messed up. Yang pertama rendah hati, kedua tidak mengkritik, ketiga saudara kita menghindari perdebatan, yang keempat tidak menyerang. Haleluya saudaraku. Orang yang memenangkan jiwa melindungi orang yang disaksikannya. Lihat ketika Tuhan Yesus ada pada perempuan yang kedapatan berzina dalam Yohanes pasal 8. Dia lindungi. Kalau kita tidak menyerang, kita lindungi dia. Kita lindungi hatinya. Kita tidak cari di mana kita bisa skakmat dia. Supaya dia sadar, supaya tertemplah hatinya. Bukan itu, kita cari tempat di mana kita bisa menjamah hatinya. Yang mengerti katakan haleluya. Oh ini perempuan dalam Yohanes pasal 8, dia kedapatan berbuat dosa, dia dijebak supaya mereka bisa menjebak Yesus. Ada 2 yang mereka mau jebak. Perempuan ini dijebak supaya bisa menjebak Yesus. Yesus ada dalam situasi yang sulit, tetapi dia lindungi perempuan ini. Lindungi dulu orang itu, jangan korek-korek dosanya. Lihatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan ini.
Aku pun tidak menghukum engkau. Yohanes 8 ayat 11. Di manakah orang-orang yang mau menghukum engkau tadi? Tidak ada ya Tuhan. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lihatlah bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus diperhadapkan pada dua perkara yang sulit. Kalau dikatakannya dirajam, orang-orang akan berkata katanya mengasihi. Kejam juga. Kalau Tuhan Yesus berkata jangan dirajam, maka orang-orang akan berkata engkau betul-betul gak pantas jadi raja orang Yahudi. Engkau melanggar hukum kita. Itu satu posisi yang sulit. Semua orang yang mau menyelamatkan orang lain bersaksi selalu ada pada posisi sulit. Tapi di situ Tuhan menempa kita. Di situ Tuhan menempa kita untuk keluar daripada permasalahan. Sehingga ketika saudara hidup, sehingga saudara berhadapan dengan orang, dalam bisnis, dalam sekolah, dalam siapapun, orang mau menekan saudara, saudara sudah biasa bersaksi. Yang mengerti katakan amin. Saudara bisa berkelit. Bukan dengan kepandaian saudara bicara, enggak. Tapi saudara sudah terbiasa begitu. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saya ajak ayo bersaksi. Amin saudaraku. Ini adalah jebakan yang sulit, tetapi Yesus tetap fokus pada tujuan utamanya. Dan lihat, dia berhasil membawa perempuan ini kepada keselamatan. Dia bangun jembatan kepada perempuan ini. Sedikit saja, tapi sangat berarti. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lindungi. Lindungi bukan berarti memperbolehkan atau berkompromi dengan kesalahannya. Amin saudaraku. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus melindungi pribadinya. Kenapa? Karena dia tidak ingin seorang pun binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Biarlah kita juga demikian. Tetapi bukan berarti kalau kita sudah demikian dilindungi oleh Tuhan, maka kita bisa suka-suka hati. Dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 15 di bawahnya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Benarlah firman Tuhan yang berkata kasih menutupi banyak pelanggaran. Dalam Amsal 10 ayat 12 dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kalau ada kita mengorek-ngorek pelanggaran orang, ada kita menceritakan, menggosipkan pelanggaran orang, itu tidak mengasihi, habis perkara. Maka kalau kita bersaksi, kalau kita mengasihi, gak usah kita korek-korek kesalahan orang. Yang setuju katakan haleluya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan kasih menutupi segala sesuatu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan saudara, love always protects. Yang artinya dalam bahasa Indonesia kasih melindungi, selalu melindungi. Kata menutupi segala sesuatu diambil dari bahasa Greka yaitu stego. Stego itu artinya untuk melindungi, untuk menutupi, dan untuk ikut sabar menanggungkan. Sabar untuk ikut menanggungkan. Jadi kalau kita selamatkan jiwa-jiwa, kita harus melakukannya dengan kasih. Tidak ada orang bersaksi tanpa kasih. Maka kita harus melakukannya dengan stego. Haleluya. Dan yang terakhir, orang yang mau memenangkan jiwa harus sabar, menahan diri, menjaga hati dan bertekun. Kalau kita mau menginjili orang lain, setan tidak suka. Kita harus sabar. Kadang-kadang dia membuat orang itu begitu menjengkelkan. Sama seperti yang saya alami, yang saya katakan pada saudara. Tapi kalau saudara bisa berfokus pada Tuhan, ingat juga betapa sabarnya Yesus kepada kita. Haleluya. Ingat juga betapa sabarnya orang-orang yang dikirimkan Tuhan pada kita. Sambil kita melatih buah roh kesabaran, minta Roh Kudus supaya kita semakin sabar. Yang sukacita katakan amin. Kesabaran kita itu ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan kita. Kelihatan dari air muka kita. Amin saudaraku. Nah, saudara biarlah kita selalu dipenuhkan Roh Kudus. Yang sukacita katakan haleluya. Ketika kita mau memenangkan orang, kita harus pergi tempat di mana orang berdosa. Kita tidak pergi di mana tempat orang yang tidak berdosa. Sama seperti Yesus berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Demikian juga anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan pakai saudara. Ada orang-orang yang bertemu dengan engkau bukan supaya diekspos kesalahannya, tapi supaya dilindungi, supaya dia bisa datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Yang diberkati boleh katakan haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri.